Kembali di presisi utama pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Setelah pada akhir 2024 memangkas suku bunga 3 kali dengan total penurunan 100 basis poin, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve tampak lebih hati-hati. Pengamat mencermati banyaknya ketidakpastian ke depan, mulai disrupsi DeepSeek kemarin hingga dampak kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang baru. Dan berikut kita simak laporan Nova Porwadi dari VOA. Dalam pertemuan pertamanya untuk 2025, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akhirnya tak mengubah suku bunga acuan dan mempertahankan pada level 4,4 hingga 4,5%. The Fed mengakui laju inflasi telah mendekati target 2%, meski belakangan tetap tinggi. We're going to be focusing on seeing real progress on inflation or alternatively some weakness in the labor market before we consider making adjustments. Meski tak mau mendahului keluarnya kebijakan pemerintah baru, apapun kebijakan dan dampaknya juga dalam pantauan The Fed. We're going to be watching carefully, and as we always do, this is no different than any other set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand, and kind of not be in a hurry to get to a place of understanding what our policy response should be until we see how it plays out. Menurut analis, perkembangan terkini membuat Bank Sentral tak hanya sangat bergantung data, tapi juga ekstra hati-hati. The new Trump administration, the 9-hour tariff war with Colombia, DeepSeek coming out. It seems like there's a lot more uncertainty today than there was 7 or 8 days ago. So they're nervous, they're more on hold and more data watching, I think, than they've ever been. And they're waiting for inflation to drop down to that 2% level and or unemployment to rise precipitously in order to move on interest rates. Pengamat umumnya mencermati The Fed berada pada tahap wait and see alias menunggu perkembangan selanjutnya. Dan bila pun suku bunga acuan diturunkan kembali, hal tersebut tidak akan dilakukan dalam pertemuan The Fed selanjutnya pada bulan Maret. Terbitnya data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal terakhir 2024 yang lebih lambat dari ekspektasi bisa mengubah kalkulasi The Fed menurut analis. This may very well give them a reason. They have some political pressure to cut rates. I think the market wants them to cut rates. We have the bond markets not behaving the way that they would like with rates on with yields coming down. And so for all those reasons, I think we might have, I can't believe I'm saying this because I have never said this before, we might have more rate cuts in 2025 than I originally thought. I was originally thinking 2, but this data gives me pause and makes me think that there is something here that can give the Fed a reason to do another cut that we weren't necessarily expecting. PDB kuartal keempat Amerika Serikat tumbuh 2,3% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan sebesar 2,6% dan melambat dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,1%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemerintahan Donald Trump yang baru kembali mempersoalkan minimnya kontribusi sekutu-sekutu di NATO terhadap anggaran pertahanan. Salah satunya adalah Spanyol yang menurut Presiden Trump berkontribusi sangat kecil. Ini pun diangkat Sekjen NATO dalam lawatannya akhir Januari ke Madrid. Dan berikut laporan Rio Tuasikal dari VOA. Spanyol adalah perekonomian terbesar keempat di zona Euro. Tapi di antara ke-32 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, pembelanjaan pertahanannya berada pada urutan terbawah. Sekitar 21,3 miliar dolar atau 1,28% produk domestik brutonya. Dalam lawatan ke Spanyol dan Portugal, Sekjen NATO mengingatkan kembali soal target 2% yang dicanangkan pada 2014. Goal of 2% now set a decade ago will not be enough to meet the challenges of tomorrow. The threat from Russia may seem distant, but let me assure you, it is not. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan berkomitmen mencapai target 2% pada 2029. Anggaran pertahanan telah meningkat 70% selama 1 dekade, dan Spanyol adalah penyumbang terbesar ke-10 bagi NATO dalam hitungan nilai kontribusi pertahanan. Pasukan Spanyol juga aktif melatih tentara Ukraina dalam perangnya melawan Rusia.
Namun berbagai perkembangan ini dipastikan tidak memuaskan Amerika Serikat di bawah Presiden baru Donald Trump. Amerika Serikat sendiri pada tahun 2024 membelanjakan 3,38% produk domestik brutonya untuk pertahanan. Presiden Trump telah menyatakan kekecewaannya terhadap kontribusi Spanyol dan bahkan mencanangkan target pembelanjaan lebih tinggi. I'm also going to ask all NATO nations to increase defense spending to 5% of GDP, which is what it should have been years ago. Analis menyaksikan apakah target 5% ini bisa dicapai. Llegar al 5% es imposible. Eso querría decir que España tendría que gastar casi 75 mil millones de euros. Eso es imposible. Imposible porque no tenemos esa capacidad económica. Porque eso sería, de alguna manera, hacer sacrificios en los ámbitos sociales. Y la población española eso lo penalizaría con el voto en las urnas. Tapi negara anggota lain, Lituania, mengaku bisa meningkatkan pembelanjaan pertahanan ke 5 hingga 6% PDB pada 2026. Tai nėra koks nors perviršis. Įsiliejame į NATO gynybos planus, kurie yra mūsų regionui gyvybiškai svarbus. Saat pertama menghadiri KTT NATO sebagai Presiden AS pada 2017, Donald Trump menegur sekutu-sekutu Amerika guna meningkatkan pembelanjaan militer. Seruan serupa dipastikan kembali dikemukakan pada KTT tahun ini di Den Haag pada Juni. Demikian laporan tim VOA. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah perairan di California baru-baru ini ditetapkan menjadi suaka laut baru dan salah satu yang terbesar di Amerika Serikat. Ini melindungi keberagaman hayati di kawasan tersebut dari pengeboran minyak dan gas. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rio Tuesikal dari VOA. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. We believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says, that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan Suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. After 9/11, they actually created a mile barrier around the plant where there's no boat traffic other than the scientific divers that are working there. But that whole coastline from Avila Beach to Morro Bay is just spectacular. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Moro setempat menentang Suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with national marine sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's kayaking. Everything that everybody does has been done in a national marine sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumash pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 Suaka Marga Satwa Laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida.
Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.